Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk mata kuliah dasar keselamatan dan kesehatan kerja dengan topik perkenalan mata kuliah dasar K3. Diharapkan dengan menonton video ini, mahasiswa akan memahami materi-materi yang akan diberikan dalam mata kuliah dasar K3 ini. Dalam sesi pertama ini saya akan menjelaskan mengenai BRP atau buku rancangan pengajaran, sesi-sesi dan topik-topik yang akan dideliver selama dalam perkuliahan ini. Nantinya tim pengajarnya tidak hanya saya tapi juga ada Kakak Stefan dan ada Kakak Mufti. Kita semuanya dari Departemen K3. Dalam mata ajaran dasar K3 ini ingin menjelaskan tentang pengertian K3 sebagai keilmuan dan peranan K3 di tempat kerja. Jadi mata kuliah ini juga akan menjelaskan mengenai pengelolaan bahaya di tempat kerja dalam rangka mencegah sakit ataupun cedera melalui identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan penentuan metode atau pendekatan mengendalikan bahaya di tempat kerja tersebut. Mata kuliah ini wajib fakultas ya, jadi semua mahasiswa tidak hanya S1 K3 yang S1 KL, S1 Gizi, S1 Kesmas pun wajib mengambil mata kuliah ini. Dan untuk mahasiswa S1 K3, mata kuliah dasar K3 ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah lainnya yang ada di Departemen K3 atau prasyarat untuk mata kuliah wajib prodi selanjutnya. Jadi mata kuliah ini untuk S1 K3 harus lulus. Seperti tadi yang saya sampaikan, dosen pengampunya ada saya, ada Kakak Stefan, ada Mas Mufti. Perkuliahannya tiap minggu kita akan deliver setiap hari Selasa jam 8 ya, dan melalui online. Online ini bisa sifatnya asinkronus melalui Zoom. Asinkronus itu dalam waktu yang bersamaan antara dosen dengan mahasiswanya dalam satu waktu kita bertemu meskipun secara online, ataupun asinkronus. Asinkronus itu kita tidak langsung dalam satu waktu ya, jadi nanti bisa jadi ada sesi di mana saya mengupload video seperti ini ya, dan videonya bisa diambil di Emas, kemudian di video itu ada tugas atau latihan, dan kemudian Anda silakan untuk mengerjakan dan diupload lagi tugas Anda ke Emas. Nah itu kita sebut asinkronus, jadi tidak harus ada pertemuan langsung satu waktu dengan mahasiswa ya, tetapi jadwalnya tetap satu minggu setiap hari Selasa jam 8. Nah, ini adalah link kelas emas ya. Jadi link emasnya sudah ada, silakan masuk dan silakan enroll dalam emasnya untuk mengetahui sesi-sesi tiap minggunya. Bahan kajian pengajarannya ada 11 topik, nanti 3 topiknya lagi mengenai implementasi. Yang pertama mengenai konsep dasar K3, peranan K3 dalam melindungi kesehatan dan keselamatan pada pekerja. Kemudian subtopik kedua yaitu konsep bahaya dan resiko K3, kemudian peraturan K3, prinsip dasar manajemen resiko, konsep dasar keselamatan kerja, konsep dasar kesehatan kerja, ergonomi, konsep dasar HI atau higiene industri, aspek perilaku dan faktor manusia dalam K3, sistem manajemen K3, dan contoh-contoh penerapan K3 di tempat kerja. Nanti contoh penerapannya ada beberapa sesi, tidak hanya satu sesi. Nah, dalam sesi pertama ini, hari ini ya, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi silabus dan mengenai pencapaian evaluasi dalam mata kuliah ini. Kemudian sesi kedua, saya juga akan tetap menjelaskan mengenai konsep dasar dan peranan K3. Nah, di sesi 2 ini kemungkinan saya akan buat video dan Anda semua silakan nanti download video saya, kemudian nanti di akhir video akan ada tugas. Nah, tugasnya nanti saya berikan tempat juga untuk pengumpulan tugas di Emas, silakan diupload tugasnya. Konsep dasar dan peranan K3 ini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai dasar filosofi dan definisi K3, tujuan dan lingkup implementasi K3, batang tubuh keilmuan K3, konsep dasar K3, isu K3, metode K3, dan kerangka konseptual K3. Terus sesi ketiga, nah ini juga dengan saya mengenai bahaya dan resiko K3. Sama ya, ini nanti akan saya buatkan videonya juga. Nanti di video juga akan ada latihan tugasnya. Ya, nah di videonya nanti akan saya jelaskan mengenai konsep dasar bahaya dan resiko K3, variasi terminologi bahaya resiko,
jenis bahaya dan resiko dalam K3. Kemudian sesi keempat, nah ini Kak Stefan akan masuk ya, menjelaskan mengenai peraturan K3. Nah ini semoga Kak Stefan juga akan membuatkan video, karena sebenarnya mata kuliah dasar K3 ini kita akan deliver dalam video-video ya. Jadi nanti setelah Anda melihat video, bisa jadi nanti pada saat sesinya kita bertemu, kita bahas video yang sudah adik-adik lihat ya, kemudian nanti Anda presentasi mengenai tugasnya. Jadi seperti itu ya, tapi bisa juga nanti dari video langsung kemudian nanti kita presentasi tugasnya dan kita berikan feedback. Untuk sesi keempat, peraturan K3, di sini Kakak Stefan akan menjelaskan mengenai dasar dan tujuan peraturan perundangan K3, kelompok dan jenis peraturan perundangan K3, contoh-contoh peraturan perundangan K3. Jadi yang terkait K3 ini cukup banyak, jangan berpikir hanya yang terkait di peraturan Kementerian Tenaga Kerja, karena terkait K3 kan ya, enggak. Ada banyak peraturan, misalnya terkait kesehatan, itu berarti kan di ranahnya Kementerian Kesehatan tuh, peraturan Menteri Kesehatan terkait bagaimana K3 di perkantoran itu ada. Ya, kemudian peraturan Menteri Kesehatan misalnya terkait penetapan penyakit akibat kerja. Nah, itu adanya di Kementerian Kesehatan. Tidak hanya itu, misalnya terkait sopir tenaga kerja juga, tapi jam kerjanya, terus kemudian mengenai manajemen pada sopir itu dijelaskannya nanti di Permenhub, Peraturan Menteri Perhubungan. Selanjutnya sesi kelima, di sini Kak Mufti akan menjelaskan mengenai prinsip dasar manajemen resiko. Ya, ini Kak Mufti juga saya dorong untuk membuat video juga, ya isinya mengenai definisi manajemen resiko, proses manajemen resiko, metode manajemen resiko, di mana metode manajemen resiko itu tahapannya mulai dari identifikasi bahaya, analisa resiko, dan pengendaliannya. Nah, sama nanti akan ada tugas dan kemudian nanti adik-adik semuanya akan diminta untuk upload tugasnya, dan pada sesi pertemuannya kita akan diskusi dengan Mas Mufti. Selanjutnya sesi ke-6, keselamatan kerja, masih sama dengan Mas Mufti ya. Di sini akan dijelaskan mengenai definisi dan lingkup keselamatan kerja, kemudian definisi dan konsep dasar kecelakaan kerja, isu dalam keselamatan kerja, dan implementasi program keselamatan kerja. Sesi ke-7, kesehatan kerja. Dalam K3, dasar K3 ini di departemen kita itu membagi dalam beberapa bidang keilmuan, yaitu keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi, higiene industri, dan aspek perilaku manusia dalam K3. Nah, 5 bidang keilmuan ini yang akan kita sampaikan dalam topik-topik di kuliah dasar K3. Tadi keselamatan kerja sudah oleh Mas Mufti ya, kemudian sekarang kesehatan kerjanya oleh Kak Stefan. Akan dijelaskan mengenai konsep dasar ruang lingkup kesehatan kerja, metode pendekatan kesehatan kerja, isu dalam kesehatan kerja, dan aplikasi konsep metode kesehatan kerjanya itu seperti apa. Kemudian sesi ke-8 kita akan ujian tengah semester. Nah, ini dengan saya. Ujiannya nanti kita bisa dengan daring ya, di emas, ujiannya online langsung. Kemudian sesi ke-9 ergonomi. Nah, kebetulan bidang interest saya adalah ergonomi, jadi untuk ergonomi saya akan menjelaskan. Sama, saya akan jelaskan mengenai konsep dasar ruang lingkup ergonomi, metode pendekatan ergonomi, isu dalam ergonomi, aplikasi konsep, dan metode ergonomi. Kemudian sesi ke-10 Mas Stefan. Jadi Mas Stefan ini memang bidang interest beliau itu adalah di higiene industri dan kesehatan kerja. Di higiene industri sama yang akan dijelaskan mengenai konsep dasar dan ruang lingkup higiene industri, metode pendekatan higiene industri, isu dalam higiene industri, aplikasi konsep, dan metode higiene industri. Sesi 11, aspek perilaku dan manusia dalam K3. Ini Mas Mufti lagi ya, kebetulan background Mas Mufti itu adalah psikologi dan memang beliau mendalami mengenai safety dan mengenai human factor. Nah, di aspek perilaku K3 ini akan jelaskan mengenai konsep dasar faktor manusia dalam K3, bahaya psikososial, pengaruh bahaya psikososial terhadap K3 dan produktivitasnya. Kemudian sesi ke-12, ini sudah tidak lagi 5 bidang keilmuan tapi terkait dengan sistem manajemen K3, di mana dalam penerapan K3 di tempat kerja itu melalui suatu kesisteman ya, sehingga disebut sebagai sistem manajemen K3. Kesisteman itu artinya sudah di manage dalam organisasi dan manajemen. Jadi membahas K3 itu tidak hanya di proses atau tidak hanya di lantai produksi, tapi kita bahas K3 itu mulai dari input, proses, output ya kan, dalam suatu sistem manajemen itu seperti itu. K3 nggak cukup karena kecelakaan paling banyak di lantai produksi, maka ya udah kita memberikan program-program di lantai produksi supaya kecelakaan tidak
terjadi lagi. Itu nggak cukup. Dalam menerapkan K3 mulai dari input dong. Kita harus seleksi karyawannya yang seperti apa supaya match, supaya bagus sesuai dengan aktivitasnya. Ya kan, diharapkan berarti nanti selama kerja dia juga bisa bekerja dengan aman karena memang sesuai dengan bidangnya, atau dia bisa mengoperasikan peralatan memang sesuai dengan ukurannya gitu, sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Kemudian input, kemudian proses tadi bekerja, outputnya juga. Nah, selama output pun K3 juga berperan, karena terkait dengan kesehatan kerja itu kadang-kadang penyakit akibat kerja itu munculnya setelah pensiun. Nah, harusnya di sini K3 juga tetap berperan. Di sistem manajemen K3 ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar sistem manajemen K3. Prinsip dasarnya adalah PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ini semua sistem manajemen seperti itu. Nah, ini semuanya sudah mencakup input, proses, output tadi ya. Kemudian elemen-elemennya apa saja, dan beberapa model-model sistem manajemen K3 yang ada baik secara internasional maupun yang dianut di negara kita. Selanjutnya untuk sesi 13, Anda yang membuat video, di mana satu kelompok membuat video tentang penerapan K3 di industri yang formal. Kemudian satu kelompok lagi, ini di sesi 14-nya, membuat video mengenai penerapan K3 di industri skala besar. Kemudian satu kelompok lagi di sesi 15 membuat video mengenai penerapan K3 di industri informal dan UMKM. Nah, video ini nanti akan diupload di Emas juga pada sesi ke-13, 14, 15. Nanti diupload dulu, nanti begitu sesi kuliahnya kita akan bahas bersama-sama dan kita diskusikan dengan sekelas dan mendapatkan feedback dari saya. Kemudian sesi ke-16 adalah ujian akhir. Biasanya ujian akhirnya di sini saya tidak lagi ujian akhir yang dengan Emas ya online, tapi ujian akhirnya nanti dalam bentuk tugas, tapi tugasnya individu. Kalau yang sebelumnya tadi yang video kan tugasnya kelompok ya. Baik, itu untuk sesi-sesi topik perkuliahannya. Sedangkan untuk evaluasinya sendiri yang dilihat di sini adalah ada diskusi kelompok 25%, ada UTS satu kali ya, yaitu 30%. Kemudian tugas kelompok 20%, jadi presentasi sama tugas itu kita bedakan ya. Dan yang terakhir UAS 25%. Totalnya 100%. Dan nilai minimum lulus itu adalah C atau 55 kalau skala 100-nya ya. Jadi untuk setiap bobot di sini nilai minimumnya harus 55. Itu nilai minimum lulus, tapi biasanya untuk kuliah dasar K3 itu pengalaman tahun-tahun sebelumnya sih lulus semua, dan nilainya ya kalau nggak A- A ya. Jadi jangan sampai angkatan ini membuat suatu rekor akan ada mahasiswa yang nilainya C meskipun lulus, tapi saya harapkan tidak terjadi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dalam 16 sesi pertemuan kita semuanya akan berjalan lancar dan sehat terus. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.